Halo semua saudara-saudari, Shalom, selamat hari Rabu. Hari ini kita mau renungan bersama. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu baik. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, dan kami percaya hadirat Roh Kudus ada pada malam ini untuk mengubah hati kami dan memperbaharui hati kami Tuhan. Tuhan, apapun yang akan kami pelajari dalam renungan ini, biarlah kita dapat lakukan dalam kehidupan kita, dan apapun yang kita lakukan berkenan di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara-saudari, tema bulan ini ialah membangun keluarga Allah. Renungan minggu lalu dari Opa Simon. Opa Simon menjelaskan kalau orang beriman yang kepada Tuhan itu adalah keluarga Allah. Bukan berarti hanya orang-orang saja yang mempunyai relasi darah dengan kita, seperti ayah, ibu, anak, atau kakak dan adik. Tapi jika saudara-saudari kita yang saling memiliki iman yang sama-sama mempercayai Kristus, dan sama-sama percaya bahwa Tuhan Kristus adalah Allah, mereka adalah semua saudara-saudari kita, dan itu adalah bagian dari keluarga Allah. Jadi setiap orang yang beriman dan percaya pada Kristus adalah bagian dari keluarga Allah. Recap sedikit dari minggu kemarin, Matius 12 ayat 50 mengatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini apa yang Tuhan Yesus katakan untuk menjelaskan siapa sih keluarga Allah itu. Ya. Nah, jika kita menjadi bagian dari keluarga Allah, kita sebagai manusia pasti mempunyai hasrat untuk melakukan kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita mulai beriman dengan Tuhan, mungkin setiap orang berbeda-beda. Ada yang percaya sama Tuhan baru ini, tapi ada yang sudah percaya sama Tuhan dari lama sekali. Saat kita mulai beriman dengan Allah dan percaya kepada Allah, Tuhan menaruh ke hati kita hasrat yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagai manusia yang ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah, terdapat beberapa prinsip dan ajaran yang bisa kita contoh dari Alkitab. Salah satunya ialah saling mengasihi dan berempati terhadap sesama. Judul renungan saya hari ini ialah mengasihi keluarga Allah. Bagaimana cara kita mengasihi sesama jika kita berada di keluarga Allah, ya? Mari kita baca dari Markus 12 ayat yang ke-30 sampai 31. Ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31 berkata, dan yang hukum kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi Tuhan mengingatkan, bukan saja mengasihi Tuhan, tapi saling mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Roma 13 ayat 8 tertulis, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi sangat simpel. Tuhan cuma bilang,
Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti mengasihimu diri sendiri. Tetapi terkadang hal ini adalah hal yang sangat susah untuk kita lakukan sebagai manusia. Ayat-ayat yang barusan kita baca menekankan pentingnya kita untuk saling mengasihi sesama, memperhatikan kebutuhan sesama, dan berempati terhadap orang lain. Prinsip-prinsip ini merupakan inti dari ajaran kasih yang kita dapat ketemukan kalau kita baca Alkitab. Apapun yang kita baca, ujung-ujungnya ialah Tuhan mau kita saling mengasihi sesama. Ini menjadi landasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, cuman untuk diingatkan, saat kita mulai jalani hidup kita, mengikuti Kristus, Tuhan mau kita mengasihi sesama. Hari ini ada 3 hal yang penting yang harus kita ketahui jika kita mau mengasihi sesama, apalagi mengasihi sesama dalam keluarga Allah untuk orang-orang seiman. Ya, hal pertama ialah bagaimana cara kita mengekspresikan kasih kita ialah 1, kita harus cari kesempatan untuk melayani sesama. Cari kesempatan untuk melayani sesama. Dari melayani sesama, kita bisa menunjukkan kasih, kebaikan, dan dukungan kepada sesama orang percaya. Kita bisa tawarkan bantuan, dorongan, dan doa ketika ada orang lain yang membutuhkan. Dengan aktif peduli terhadap orang lain. Jadi hidup kita jangan fokus dengan hanya kepentingan diri sendiri saja, tapi kepentingan orang lain. Mungkin komunitas di gereja, komunitas di tetangga, atau keluarga kita. Jika ada yang oportunitas untuk melayani mereka, kita bantu. Gitu. Jadi tertulis di Galatia 6 ayat 10. Karena itu, sesama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ayat tersebut mengingatkan bahwa pentingnya kita untuk melayani sesama manusia. Di dalam keluarga Allah, apalagi kita sudah menjadi orang yang beriman dan hidup mengikuti Kristus, kita dipanggil untuk saling membantu, mendorong, dan mendoakan salah satu sama lain. Dengan melibatkan diri kita secara aktif dalam melayani dan peduli terhadap orang lain, kita memperkuatkan hubungan dalam keluarga Allah. Karena sering kita lihat ya, bagaimana hubungan seorang teman atau saudara semakin kencang karena mereka saling membantu di saat susah. Jadi kita bisa lihat hubungan itu semakin erat, bisa juga dalam hubungan suami istri, pertemanan, teman-teman sama-sama melayani gereja. Hubungan itu connect-nya bisa semakin erat jika saling membantu dan saling menguatkan. Apalagi kalau fondasinya, dasarnya ialah kasih Allah. Dalam hidup kita juga menyaksikan kasih Tuhan melalui tindakan kita. Kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan sudah bisa lakukan juga dengan kehidupan orang lain gitu. Terkadang yang membuat hal ini sedikit sulit ialah kita sering berpikir mungkin kita tidak punya waktu melayani, apalagi zaman sekarang hidup itu susah. Mungkin kalau kita mau mikir, masalah saya udah terlalu banyak, mungkin saya nggak punya cukup uang, saya nggak punya skill untuk melayani. Mungkin kan pikirnya kalau melayani gereja harus punya skill, bisa berkhotbah, bisa main musik, atau musik kasih persembahan uang yang banyak. Kita kadang berpikir melayani itu bentuknya hanya seperti itu, tapi enggak. Asalkan kita punya hati untuk melayani dan menolong orang, sekecil apapun itu, Tuhan lihat hati kita,
Mungkin kita nggak punya uang yang banyak, tapi kita bisa kasih orang susah makan. Mungkin kita bukan seperti pendeta yang jago ngomong, yang bisa khotbahin orang. Tapi kita ingat ada salah satu teman kita atau saudara kita yang sakit. Kita bisa telepon dia, kita bisa SMS dia, kita bilang, hey, mau saya doakan, semoga Tuhan dan Roh Kudus bersamamu. Ya, doain orang itu bukan berarti kita harus seperti pendeta atau ahli Taurat. Kita bisa doakan orang karena karena kita juga punya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi bisa juga menolong orang lain dengan seperti bantu mereka jika ada kesusahan. Jadi pelayanan itu nggak cuman sesalga satu yang di gereja, tapi jika kalian tahu ada saudara atau ada teman atau keluarga yang susah, di situ adalah oportunitas kita untuk melayani sesama, ya. Dan hal yang harus kita tahu juga, membantu orang lain itu justru dapat mengalihkan fokus dari masalah dan stres pribadi kita. Di sini yang banyak orang juga sering berpikirkan, oh mungkin masalah saya terlalu stres, saya nggak ada waktu atau kapasitas untuk melayani orang lain. Tapi saya sendiri, saya juga pernah pergi ke counseling Kristen juga. Di situ dinasehatin kalau misalkan kita punya ada depresi atau stres, sebenarnya membantu orang lain itu dapat mengalihkan fokus dari masalah dan stres kita. Dan itu ada benefitnya sendiri. Dengan mengarahkan perhatian dan energi kita pada membantu orang lain, kita dapat meredakan stres, mengurangi resiko depresi, dan merasa lebih semangat lagi tentang kehidupan. Karena itulah Tuhan mengizinkan kita dan untuk hidup gak cuma sendiri aja. Makanya Tuhan menaruhkan orang-orang lain di dalam kehidupan kita. Tuhan waktu ciptain orang gak cuma satu. Habis ada Adam, ada Hawa, dan Tuhan menaruh kita di komunitas, di gereja, atau di tempat kerja. Biarlah kita memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus cari oportunitas untuk melayani mereka, walaupun itu hal kecil. Walaupun cuman hai, doain, atau bantu hal-hal kecil, Tuhan lihat semua itu. Itu hal yang pertama. Cari kesempatan untuk melayani sesama. Yang kedua ialah hal yang penting yang harus kita ketahui untuk mengasihi sesama dalam keluarga Allah ialah belajar saling mengampuni dan rekonsiliasi. Nah, ini yang sedikit susah, yang terkadang semua orang alami, apalagi kalau kita menjalin hubungan dengan orang yang banyak, gak cuma di gereja, mungkin teman atau di kerja, kan ada banyak banget personalitas orang berbeda-beda. Dan pastilah ada konflik. Pasti orang ada yang suka greget atau kesel sama seseorang, ya. Ketika terjadi konflik atau perbedaan pendapat, berusaha untuk rekonsiliasi dan mengampuni sesama. Emang ini hal yang paling susah, bikin hal yang bikin darah tinggi naik, bikin hal yang bikin kita gregetan, mungkin sampai nggak bisa tidur. Tapi kalau kita mau mengikuti prinsip-prinsip Alkitab dan menyelesaikan konflik dengan cara yang penuh kasih dan rendah hati, memberikan anugerah dan mencari pemulihan, Tuhan bisa sediakan hati untuk mengampuni dan hati untuk mau rekonsiliasi. Roma 12 ayat 17-18 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Alkitab mengajarkan kita untuk menghindari pembalasan dan mencari pemulihan dalam hubungan kita dengan orang lain. Dalam situasi konflik, kita dipanggil untuk berdamai, mengampuni, dan berbuat baik dengan tujuan membangun perdamaian dan berhubungan yang harmonis. Hal ini memang mungkin sangat sulit, apalagi kalau kita mengalami hal di mana ada orang mungkin yang jahat banget, menyakiti hati kita, memberikan luka yang dalam, yang terkadang kita pikir, oh ini nggak bisa diampunin gitu. Apalagi kalau kita pikir kita sama sekali nggak salah. Dan itu apa yang mau saya bahas di poin saya yang ketiga, ialah kita harus mengasihi sesama dengan kekuatan dari Allah. Begitu juga dengan mengampuni dan rekonsiliasi dengan orang lain. Jika kita merasa itu terkadang sangat impossible, it's very hard untuk mengampuni orang lain, kita harus minta Tuhan untuk memberikan kekuatan mengampuni orang itu dengan kekuatan Allah. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jika kita mulai beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Dia dan mengikuti jalan-jalan Kristus, Roh Kudus itu bakal mengubah hidup kita dan kita akan mulai mempunyai karakter-karakter seperti Yesus Kristus gitu. Salah satunya ialah dapat mengasihi, dan Tuhan dapat memberikan kita kekuatan untuk mengasihi orang dengan kasih Allah. Roma 5 ayat 5 berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih adalah karakter Allah sendiri, itu karakter Tuhan. Dan Dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk membantu kita mengasihi sesama kita. Jadi walaupun mengampuni orang dan rekonsiliasi dengan orang lain itu sepertinya sangat susah, Tuhan bisa mampukan kita lewat Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Kekuatan kita untuk mengasihi dan memperlihatkan kasih itu semua berasal dari Tuhan. Kalau kita mau mengampuni orang dengan kekuatan kita sendiri, 100% bakal gagal. Makanya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dalam persekutuan dengannya, dengan Roh Kudus, kita diperdayakan untuk menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama manusia, bahkan kepada musuh sekalipun. Tuhan adalah sumber kekuatan dan motivasi kita dalam mempraktikkan kasih kepada sesama. Jadi renungan kita hari ini hanya itu saja. Cuman mau ingatkan, jika kita ada dalam keluarga Allah, Tuhan mau kita saling mengasihi sesama yang lain. Kita harus cari oportunitas untuk menolong orang lain. Bukan berarti kalau Tuhan udah selamatkan kita, kita diam saja. Tapi kita harus share ke orang lain kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan memberikan kasih itu kepada orang lain. Dan jika ada konflik, jika ada masalah, jika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau mungkin kita yang salah, kita harus biarkan Roh Kudus memberikan kekuatan kita untuk saling mengampuni dan rekonsiliasi. Saya cuma mau ingatkan saudara-saudara, apakah mungkin saat saudara-saudara dengar renungan ini, kepikiran ada orang yang pingin kalian ampuni, atau kepikiran ada orang yang pingin rekonsiliasi bersama. Saya undang saudara-saudara untuk berdoa untuk orang itu. Kalau itu emang susah, berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, bisakah Tuhan ubahkan hatiku untuk mengampuni? Jika karena Tuhan bisa memberikan kekuatan
untuk saya mengampuni orang itu, pasti saya bisa. Dan saudara-saudari harus ingat, kita semua tuh manusia itu berdosa. Kita berdosa. Jadi kalau Tuhan udah mengampuni semua dosa-dosa kita, kita juga harus belajar mengampuni dosa-dosa teman-teman atau saudara-saudara kita yang salah juga. Itu semua renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang begitu indah, yang sangat memberikan kita iman yang kuat, dan kita hanya selalu mempercayai Engkau Tuhan. Tuhan, berikan kami hati Tuhan, hati yang mampu untuk mengampuni orang jika ada konflik, jika ada masalah Tuhan, dan berikan kami kapasitas juga untuk melayani sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan jika Engkau sudah memberikan kami komunitas, saudara atau keluarga yang Engkau sudah taruh dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, orang-orang yang sudah ditaruh dalam kehidupan kami Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur selalu. Haleluya, amin.